Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel kelas KPI 4A, dan tak lupa juga yang saya hormati para penonton sekalian yang menonton video saya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan melanjutkan video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ke-6. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ke-6 ini, kelas KPI 4A melaksanakan mata kuliah penulisan berita dan artikel melalui online atau via Google Meet. Di mana pada pertemuan online kali ini melanjutkan presentasi, yakni dari presentasi kelompok 4 yang membahas memiliki tema yaitu menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran, dan bagaimana memilih judul, lead, dan juga diksi dalam membuat berita. Teman-teman sekalian, kita mulai pembahasan kita mulai dari pengertian rubrik dan juga subrubrik. Apa pengertian rubrik dan juga subrubrik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik merupakan kepala karangan atau ruangan tetap dalam surat kabar, dalam majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan apa itu subrubrik? Kalau subrubrik itu terbentuk dari dua asal kata, yaitu sub dan juga rubrik, di mana sub ini memiliki pengertian di bawah atau bagian dari. Maka subrubrik dapat diartikan merupakan bagian dalam struktur halaman media yang mendukung rubrik utama, yang memiliki fungsi mengklasifikasikan isi berdasarkan jenis tulisan, temanya, dan juga mengklasifikasikan segmen pembaca tertentu. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya bagaimana caranya kita menentukan rubrik dan juga subrubrik di halaman koran? Tentunya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembaca. Ini diperlukan karena untuk memperjelas rubrik yang kita buat ini, tujuannya untuk apa, dan juga sasaran pembacanya, agar rubrik yang kita buat ini tepat sasaran dan banyak yang suka terhadap rubrik yang kita buat ini. Apakah sasaran kita kalangan orang tua, orang dewasa, atau anak-anak, atau kalangan Gen Z, itu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua adalah menentukan rubrik utama. Nah, menentukan rubrik utama ini penting. Apakah kita itu mau mengangkat isu tentang politik, mau mengangkat isu tentang olahraga, itu bisa kita jadikan rubrik utamanya, itu dalam rubrik politik dan hukum misalnya. Kemudian bisa juga rubrik olahraga gitu. Kemudian setelah kita menentukan rubrik utama, maka kita membuat subrubriknya. Nah, di dalam subrubrik ini terdapat banyak sekali berita-berita. Nah, misalnya nih di dalam rubrik olahraga, itu di dalamnya pasti terdapat berbagai macam jenis olahraga, seperti berita-berita sepak bola, berita-berita basket, berita-berita voli, dan olahraga-olahraga lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan tata letak halaman. Nah, ini juga perlu diperhatikan
karena kita sebagai pembuat rubrik ini harus menyesuaikan berita yang kita angkat itu. Apakah berita itu sedang dicari-cari oleh banyak orang, menarik banyak orang atau tidak gitu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu ketika kita mengangkat berita-berita yang berat, perlu juga diimbangi dengan berita-berita yang ringan. Nah, kemudian yang terakhir adalah selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian. Tujuannya apa? Agar rubrik yang kita buat ini selalu relevan dan mengikuti tren perkembangan zaman. Teman-teman sekalian, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kepada judul berita. Judul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan pada sebuah buku atau bab di dalam buku yang dapat menyiratkan isi dan maksud dalam buku atau bab tersebut. Selanjutnya, menurut Sumadiria terdapat beberapa syarat ketika kita membuat judul berita. Yang pertama adalah provokatif, kemudian singkat dan juga padat, kemudian relevan, kemudian fungsional, formal, dan juga spesifik. Kemudian ada yang dinamakan dengan lead berita. Apa yang dimaksud dengan lead berita? Lead berita atau teras berita merupakan paragraf pertama dari sebuah berita yang berisikan gambaran umum dari suatu berita. Nah, ketika kita membuat berita, lead ini sangat dibutuhkan atau sangat penting sekali bagi sebuah berita yang berisikan gambaran umum dari suatu berita. Kemudian yang terakhir adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan juga selaras dalam penggunaannya untuk menyampaikan sebuah gagasan sehingga diperoleh suatu efek tertentu atau efek yang diinginkan, ya, atau sesuatu yang diinginkannya. Nah, kita dalam membuat berita perlu memperhatikan pilihan-pilihan kata yang tepat agar berita yang kita buat ini menarik, agar kita sebagai pembuat berita tidak asal-asalan dalam memilih kata dalam membuat berita. Itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.